Saya cek dulu di sini alhamdulillah ada sekitar 27 orang ya. Saya sapa dulu, ada Bunda Rizka, ada Bunda Reta, kemudian ada Umi Dede dan banyak lagi alhamdulillah. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Indah Budiarti. Saya bagian dari tim Parenting Plus. Insya Allah saya memperkenalkan sedikit tentang Parenting Plus ya. Jadi Parenting Plus ini adalah sebuah komunitas parenting yang memfasilitasi bunda-bunda semua untuk belajar tentunya dunia parentingnya dan plus-plus dunia lain insya Allah seperti itu. Baik, ada 2 program yang sudah kami laksanakan gitu, dan satu lagi sebenarnya under construction ya. Yang pertama Parenting Ahad ini insya Allah setiap hari Minggu pukul 9.30 sampai 11 ada Parenting Ahad, dan juga insya Allah kami juga akan meluncurkan buletin yang nanti bisa teman-teman simak buletin seperti itu. Dan kalau misalnya mau banyak tahu tentang kami, bisa cek di YouTube kami di Parenting Plus ataupun Instagram @parentingplus. Dan hari ini alhamdulillah kita akan membahas satu tema yang yang sedang marak ya, mungkin menjadi isu khusus para bunda semua seperti itu, karena pandemi kayaknya screen time kita lebih tinggi gitu ya. Jam medsosnya kayaknya lebih tinggi, apalagi ditambah ibu-ibu semua mungkin ada yang bisnis online, jadi harus terus megang HP gitu dan melihat interaksi yang kuat dengan teman-teman semua seperti itu. Kadang-kadang memunculkan yang namanya insecure. Nah, seperti itu. Insya Allah kita akan bahas ini bersama Teh Hani. Beliau adalah seorang mom influencer dan ya mungkin ibu-ibu semua juga suka ngikutin Instagramnya ya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali, terutama dalam kalau saya sukanya ngecek Instagraman itu kalau misalnya ngebahas tentang anak seperti itu. Kita sapa terlebih dahulu Teh Hani. Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Indah, apa kabar? Alhamdulillah. Hani, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Udah Iya, berapa udah tahun lama ya? nggak ketemu ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya Teh ya. Iya. Iya Han. Baik, kita mulai aja terlebih dahulu. Mungkin nanti Hani sendiri yang memperkenalkan ya di slide-nya ya. Iya, boleh. Iya. Oh iya Teh, ini yang PPT-nya aku atau Teteh? Dari saya Han. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim ya alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Parenting Plus terkhusus Teh Indah yang sudah memberikan kesempatan mengundang saya gitu untuk sharing sesama penuntut ilmu gitu ya. Karena saya bukan ustazah gitu, saya bukan bukan orang yang sudah paham banget gitu ya dengan agama, tapi di sini saya ingin mungkin sharing ilmu yang sudah saya coba pelajari, kemudian saya coba praktekkan, dan insya Allah ini menjadi bagian dari langkah selanjutnya, yaitu mendakwahkan gitu kan. Karena kalau misalnya kita perhatikan di Quran surat Al-Asr ya, dikatakan gitu, demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang berbuat kebaikan gitu ya, berbuat kebajikan, kemudian saling menasehati, kemudian bersabar dan saling menasehati gitu ya dalam kesabaran dan kebaikan gitu. Jadi tujuan saya di sini untuk mendakwahkan gitu apa yang sudah saya coba pelajari dan amalkan gitu. Jadi kalau misalnya nanti yang mungkin tidak berkenan, atau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan, atau misalnya ada yang salah juga bisa dikoreksi gitu ya. Jadi hari ini kita belajar bareng-bareng aja. Nah, kemudian sebelum
itu gitu, saya mengajak teman-teman semua, bunda-bunda semua di sini untuk meluruskan niat gitu. Niat kita hadir di sini untuk bermajelis ilmu. Insya Allah di majelis ilmu ini nanti akan ada malaikat-malaikat gitu ya yang menaungi kita, memberkahi kita dan mengabulkan doa-doa kita gitu. Selanjutnya ada sebuah pepatah gitu ya, pepatah yang dikatakan oleh para ulama gitu, ikatlah ilmu dalam tulisan. Jika memang ada manfaat yang bisa diambil dari kajian hari ini, dari sharing ilmu hari ini, saya sangat berkenan agar teman-teman membuat suatu catatan gitu ya, baik catatan singkat atau misalnya catatan yang bisa diambil hikmahnya dan kemudian nanti bisa dimurjaah gitu. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kita mulai kajian hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Teh. Oke, next. Oke, perkenalkan sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Tadi tak kenal maka tidak ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Siti Aliyahani Sunaria. Saya ini sama Teh Indah punya momen ketemu dulu sama-sama aktif di Masjid Salman ITB ya Teh ya. Iya, sekitar tahun 2010 saya aktif di Masjid Salman ITB sampai tahun 2013. Kemudian tahun 2014 saya menikah. Saya menikah dengan rekan saya ya dulu di sama-sama dari Unpad juga gitu, tapi dari fakultas yang berbeda. Nah kemudian saya tinggal di Bandung saat ini, kemudian punya 2 orang anak. Nah yang pertama itu Fatihah namanya, umur 6 tahun, dan yang kedua namanya Zanki, 3 tahun 1 bulan. Nah kalau aktivitas sehari-hari yang utama ya saya sebagai istri juga sebagai ibu, terus saya tuh senang banget belajar, mencoba hal baru, dan bagi saya gitu ya peran suami itu bukan cuma sekedar pasangan hidup, tapi juga beliau tuh banyak banget gitu ya memberikan bimbingan gitu kepada saya, karena saya dulu menikah bisa dibilang usianya masih cukup muda, 22 tahun saya proses menikah, kemudian saya punya anak gitu. Jadi saya juga banyak lah ya mengalami masa-masa jet lag pernikahan, kemudian kegamangan gitu ya, kegalauan dan lain sebagainya. Dan saya merasa gitu di sini peran suami itu banyak banget gitu, bisa membimbing saya sampai akhirnya ya saya bisa jadi saya yang sekarang gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah saya punya anak gitu, terutama ketika anak saya sudah 2 dan anak saya yang pertama semakin besar, sering bertanya tentang berbagai macam hal yang kadang saya nggak bisa jawab gitu. Itu menjadi penyemangat saya, menjadi motivasi saya untuk semakin istiqomah gitu dalam menuntut ilmu, agar apa yang saya sampaikan kepada anak-anak saya juga berlandaskan dengan ilmu. Misalnya ketika saya mengenalkan tentang Allah gitu, apa sih sebenarnya, siapa sih Allah itu gitu, Allah itu ada di mana, dan tujuan saya berilmu agar ya apa yang saya sampaikan semuanya tuh sesuai dengan apa yang memang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, seperti itu. Oke, lanjut next Teh. Nah hari ini saya diminta sama Teh Indah gitu ya untuk membahas tentang insecure. Nah sebelumnya gitu saya pengen dong tanya gitu ya sama bunda-bunda semua, sama teman-teman semua, menurut teman-teman semua nih, insecure ini apa sih gitu? Apa yang mungkin ada yang pernah dengar, atau misalnya udah ada yang tahu, atau misalnya ada yang belum dengar, boleh tuliskan di kolom chat. Menurut teman-teman nih, insecure itu apa sih? Boleh ya, biar lebih interaktif lagi kita sharing. Jadi teman-teman boleh tuliskan pendapat teman-teman, kira-kira insecure ini apa gitu menurut teman-teman semuanya. Boleh ya, saya tunggu, nanti saya baca di kolom chat. Boleh Teh Indah ya? Iya Han, tuh sudah ada yang komentar. Oke. Dari Mbak Anis Fulaili, nggak pede atau baper lihat orang lain gitu. Dari Mbak Palupi, minder, nggak pede. Dari Mbak Trisfayani, insecure itu seperti kurang percaya diri. Tiara Put, rendah diri. Dari Putri Menanga, nggak nyaman sama kondisi sendiri. Ada lagi yang mau merasa rendah diri, nggak pede. Ada lagi perasaan tidak nyaman, gelisah, ya. Terus apa lagi coba?
insecure. Kalau dari Teh Indah sendiri apa nih? Insecure apa nih Teh kalau menurut Teteh? Kalau menurut saya sendiri sih ya seperti yang kebanyakan disampaikan teman-teman semua ya, perasaan Hmm. apa? Perasaan yang muncul karena melihat sebenarnya ada triggernya yaitu karena melihat Hmm. orang lain gitu Han. Jadinya dia Oke. merasa rendah diri. Kayak gitu sih. Mm, ya, selalu menyalahkan diri sendiri gitu ya, perasaan Mm-mm. tidak nyaman, gelisah. Mungkin kalau saya lengkapin khawatir gitu ya, takut, emosi-emosi negatif itu yang kita rasakan, ya bisa jadi itu sebagai bentuk insecure gitu ya, Mm-mm. yang terjadi pada diri kita gitu. Apalagi Nah, ini ya Han, kalau sebagai kayaknya kalau saya rasakan gitu ya, setelah mm, menjadi ibu tuh rasa insecure tuh lebih tinggi nggak sih? Kalau betul Hani gitu betul ya. ya. Iya betul. Iya Teh saya juga ngalamin Teh. Jadi waktu apa ya, apalagi kita jadi ibu baru gitu ya. Heeh, heeh. Misalnya ngerasain gitu takutnya tuh salah mendidik anak gitu ya. Ini sebenarnya ngedidik anak tuh yang bener tuh kayak gimana, ngelihat orang kok kayaknya pada kreatif gitu ya. Misalnya bikin kegiatan buat anak aja itu kadang bisa bikin insecure gitu. Belum lagi tentang apa namanya keadaan diri kita, keadaan rumah tangga gitu ya. Kalau kata pepatah mah biasanya kita selalu melihat rumput tetangga tuh lebih hijau gitu ya Betul daripada betul. rumput kita. Padahal bisa jadi rumput tetangga pakai rumput sintetis gitu ya, jadi dia kelihatan hijau terus, padahal sebenarnya apa rumput palsu gitu. Nah, apa namanya? Oke, hampir semua kurang lebih mirip ya apa yang teman-teman sampaikan gitu. Nah, Mhm. coba Teh di next slide-nya. Nah, Videonya ini saya mau coba di-share atau nanti sama Hani? nanti aja, Oh nanti aja. nanti, oke. Lanjut dulu aja. Nah, oke. Jadi insecure itu apa? Nih saya coba mengambil dari website Ala Dokter gitu ya, sama ada infografis dari jabarprof.id gitu. Apa sih insecure? Jadi insecure itu adalah keadaan benar yang teman-teman bilang tadi ya, kurang percaya diri, kemudian merasa lebih rendah diri dari orang lain, misalnya terkait fisik gitu ya, hubungan dan pencapaian hidup, sering merasa tidak aman dan gelisah dalam hidup. Nah, ini tuh menggambarkan ya, insecure itu menggambarkan perasaan yang kita tuh nggak nyaman gitu, kita tuh ngerasain kok kayaknya tiap abis buka Instagram ada perasaan nggak nyaman gitu dalam diri kita gitu. Kemudian apa namanya, kita selalu ngerasa oh kayaknya kehidupan orang lain kok lebih baik ya daripada kita gitu. Kita juga jadi ada obsesi untuk menjadi perfeksionis, sempurna. Kemudian apa namanya, jadi sering sedih gitu ya, dan mudah terpengaruh dengan komentar orang lain. Bahkan biasanya nih ibu-ibu itu kalau misalnya kita habis lihat Instagram gitu kan, awalnya biasa aja, kita tuh nggak ada emosi yang seperti apa ya, biasa aja lah intinya, datar gitu. Tapi ketika kita lihat Instagram, misalnya kita lihat orang, tiba-tiba kita muncul perasaan gak nyaman, perasaan sedih, dan itu tuh bisa jadi nanti berefek ketika misalnya suami ngomong apa gitu sama kita, tiba-tiba kita jadi kayak sewot gitu ya, atau misalnya anak gitu ya, tiba-tiba kita jadi sensian sama anak misalnya, jadi marah-marah. Padahal awalnya biasa aja, padahal awalnya datar gitu. Tapi karena tadi ada trigger nih, dikatakan bahwa insecure itu tuh faktornya bisa dua gitu, muncul dari luar, tadi kayak tadi ya, misalnya kita bisa sosmed gitu ya, atau misalnya dari dalam diri kita sendiri, mungkin berkaitan dengan apa namanya, manajemen emosi kita juga gitu, manajemen ekspektasi kita juga di dalam diri, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan saya bahas bagaimana sudut pandang Islam gitu ya dalam mengelola perasaan insecure ini. Oke, lanjut Teh. Nah, oke. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi nih sama teman-teman gitu ya. Kira-kira dari pengalaman, karena saya yakin gitu ya, bukan cuma apa ya, ya saya juga mengalami gitu ya, insecure gitu ya. Menurut teman-teman nih, hal apa yang biasanya paling sering membuat teman-teman tuh merasa insecure gitu? Boleh ceritakan ya di kolom chat gitu, misalnya apa ya? Saya ngerasa insecure nih kalau misalnya lihat orang badannya langsing gitu, atau misalnya apa gitu, boleh ya diceritakan di kolom chat. Hmm. Dari Mbak Devika Sari katanya, kalau I'm insecure about kalau ngeliat fisik orang gitu ya, atau prestasi orang. Boleh ada lagi yang mau apa namanya, membagikan pendapatnya atau ceritanya, pengalamannya, kira-kira sering ngerasa insecure kalau apa sih gitu, boleh nggak? Ada lagi, lihat anak soleh karena kekompakan orang tuanya katanya gitu ya. Nah ini biasanya sekarang kan ibu-ibu banyak ya yang suka sharing gitu ya kegiatan anaknya, terus kadang kita jadi suka ngerasa insecure gitu kan, aduh saya nggak bisa nih kayak dia gitu.
Oh, terus ada dari Mbak Tris katanya dari fisik, kemudian profesi. Oke ya, kadang misalnya lihat orang keren banget ya Mm-mm. profesinya gitu ya. Kalau lihat anaknya banyak dan nggak bisa diam tapi orang tuanya sabar. Nah, ini ya ngelihat Story apa mungkin ya itu orang ya. lain. Kok orang lain bisa sabar, saya nggak bisa gitu. Lihat kehebatan orang lain, aku merasa kecil dan nggak guna katanya gitu. Oke, lihat istri sabar sama suami. Iya betul ya. Jadi kita seringkali merasa insecure ketika kita merasa kita nggak bisa apa ya, nggak jauh lebih baik dari orang lainnya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang mau sharing? Oke, kalau pengalaman saya, oke materi katanya ya, ngelihat orang misalnya ekonominya lebih baik daripada kita. Apalagi zaman sekarang di sosial media orang waktu sebelum pandemi gitu kan, orang tua jalan-jalan kemana gitu kan. Eh, kita sedangkan ibaratnya mau ke apa kota jalan-jalan di kota yang berbeda aja misalnya nggak bisa gitu kan. Kemudian oh ini ada lagi yang cerita tentang LDR ya. Jadi dia mungkin mbaknya LDR ya Mbak Herna Ici. Nah, kalau saya sih pengalaman insecure tuh kadang ada beberapa hal gitu. Jadi misal contoh, pernah nggak sih bunda-bunda semua gitu ya berpikir kadang ada stigma kalau misalnya ibu bekerja itu lebih bisa antisipatif daripada ibu tidak bekerja. Kadang gitu ya. Kayak misal contoh gini, perempuan itu harus bekerja karena kita nggak pernah tahu takdir manusia gimana. Misal suaminya menikah lagi kah gitu ya atau misalnya suaminya menceraikan lah gitu atau misal suaminya meninggal gitu. Sedangkan posisi saya misalnya sebagai ibu rumah tangga gitu kan ya. Kemudian apalagi ya, melihat pendidikan anak gitu. Kok orang lain bisa sih mendidik anak punya bikin kurikulum sendiri misalnya. Kok saya nggak bisa? Kok bisa sih misalnya lihat suami mau terjun apa namanya yang apa ya terlibat kegiatan istri banget gitu ya misalnya ya kayak saya suka ngeliat suaminya tuh nganterin gitu istrinya ya kemana-mana misalnya kayak gitu kok saya nggak bisa sih. Nah kadang hal-hal seperti itu bisa aja gitu ya membuat kita insecure ya tadi karena tadi kita ngelihat kita melihat kondisi orang itu jauh lebih baik daripada kita. Nah ini ya kayak yang Mbak Nina Kurnia rasakan ibu rumah tangga insecure sama wanita karir. Nah, iya wanita karir juga insecure gitu ya sama ibu rumah tangga gitu. Karena di sosial media gitu banyak orang atau ibu yang punya perbedaan pendapat kemudian mengemukakan pendapatnya di sosial media sehingga bisa mempengaruhi gitu ya mempengaruhi diri kita dan menjadi stimulus tadi ya emosi-emosi yang kita rasakan. Lanjut teh. Oke, nah kenapa sih gitu ya bisa ada insecure ini gitu. Nah, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Oke, lanjut teh. Nah, ini saya tampilkan data ya dari ibu profil generasi milenial dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Boleh teman-teman juga ya kalau misalnya mau menuliskan di sini, saya pengen tahu teman-teman semua di sini rata-rata usianya umur berapa nih. Jadi apakah teman-teman termasuk ke dalam, ini agak kecil ya, Bapak saya agak bacain ya, saya bacain ya. Ini ada generasi milenial ya yang warna merah, ini generasi X, ini generasi baby boomer. Nah, kalau generasi milenial itu adalah generasi yang lahir antara 1980 sampai 2000. Jadi di atas itu gitu berarti teman-teman mungkin termasuk generasi X ya. Nah, generasi baby boomer itu biasanya generasi nenek kakek kita gitu. Kalau generasi X biasanya generasi orang tua kita dan generasi milenial ini adalah generasi kita gitu. Yang sekarang menjadi orang tua yang lahir di kisaran antara tahun 1980 sampai 2000 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman termasuk ya berarti ya teman-teman termasuk ke dalam generasi milenial. Nah, kalau kita lihat ini yang sebelah kiri ya yang ada grafik warna merah gitu ya. Ini adalah presentasi penduduk Indonesia yang menggunakan telepon seluler HP gitu. Dan ternyata setelah ditotal itu 91,62% masyarakat milenial itu menggunakan handphone gitu dan di grafik sebelahnya gitu ya dilihat bahwa hampir 50%-nya 56,42 itu menggunakan internet gitu dan ini merupakan data dari BPS tahun 2017 gitu.
Sekarang kan udah tahun 2021, mungkin ada update lagi. Tapi saya yakin pasti semakin banyak gitu orang yang menggunakan yang mampu mengakses internet gitu. Apalagi sinyal internet semakin baik, masuk ke pelosok, bukan cuma penduduk perkotaan aja, tapi orang-orang perdesaan juga sekarang sudah bisa mengakses internet gitu. Oke, ada Mbak Nina Kurnia, generasi X ya, kalau aku 43 katanya. Oke, lanjut lagi Teh. Nah, kita gitu ya yang hidup di hari ini itu termasuk ke dalam digital generation gitu. Jadi generasi yang apa namanya bersentuhan langsung gitu dengan teknologi, di mana kita banyak berinteraksi gitu ya dengan teknologi. Bahkan mungkin teknologi itu termasuk salah satunya sosial media sudah menjadi dari kebutuhan kita gitu. Mungkin rasanya kalau sehari nggak buka handphone tuh gimana gitu. Rasanya kalau misalnya sehari nggak ngecek WhatsApp atau Instagram gitu, misalnya rasanya gimana gitu kan. Biasanya ada perasaan-perasaan, aduh kepo gitu ya, pengen puasa tapi kayaknya tuh susah ternyata ya puasa dari sosial media, misalnya seperti itu. Nah, ternyata gitu ya dari buku profil generasi milenial ini dikatakan bahwa generasi milenial ini banyak gitu yang apa namanya menderita gangguan mental emosional ringan gitu, dari mulai cemas sampai depresi yang stimulus atau sumbernya itu dari kehidupan dunia mayanya gitu. Dan biasanya kita nggak sadar nih gitu, kita nggak sadar bahwa ternyata efek itu merupakan dari gejala awal gangguan emosional mental gitu ya, emosional mental yang ringan, dan kita menganggapnya sebagai ya biasa aja gitu. Nah, apabila ini terus berulang dan kita tidak bisa menghandlenya, ini bisa jadi masalah yang berbahaya gitu. Di mana bisa menimbulkan masalah sosial. Misalnya sekarang gitu ya, bullying. Kita sering kan ngelihat netizen julid gitu ya, orang komentar kayak nggak disaring. Itu sebenarnya bagian dari efek dari gangguan mental yang diakibatkan oleh tadi sosial media gitu. Kalau orang tuh ngomong sekarang kayak nggak disaring gitu ya, jadi kayak ngomongin orang gitu ya, nggak mikirin gimana perasaan orangnya gitu, nggak mikir juga bahwa semua apa yang kita tulis di sosial media, apa yang kita komen gitu, itu tuh bakalan ada pertanggungjawaban juga gitu ya. Jadi ya udah gitu, nggak ada penyaringnya gitu. Kalau pada anak sekolah gitu ya tawuran ya, kalau sekarang mah julit-julitan lah ya di Instastory gitu ya, saling nyindir dan lain sebagainya. Bahkan gitu bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga gitu, baik fisik maupun verbal, sampai ke bunuh diri. Sekarang tuh banyak banget berita gitu ya tentang kasus orang bunuh diri gitu, ternyata awal mulanya tuh dari depresi gitu. Nah, sebenarnya gimana sih gitu ya, apakah bisa dihindari gitu ya? Kalau misalnya teman-teman pernah nonton ya di Netflix, itu ada satu konten namanya social media dilema gitu. Memang sosial media itu dibuat seperti itu gitu, didesain untuk membuat orang tuh kayak apa ya, ketergantungan. Misalnya orang ngepost itu kita kayak punya harapan pengen punya like yang banyak gitu misalnya. Kemudian kita jadi selalu ngecek udah berapa orang yang nge-like gitu. Postingan kita ada yang itu memang sosial media tuh dibuat seperti itu gitu. Ketika kita tidak bisa handle itu, ya kita akan terjerumus ke dalam arus yang mereka harapkan, mengharapkan kita tuh kecanduan gitu akan sosial media. Makanya di sini kita perlu banget ya sebagai digital generation kesadaran untuk bisa memanage gitu ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa sosial media itu punya stimulus yang banyak, stimulus yang besar gitu ya ke dalam kondisi mental kita, ya kita harus mengurangi gitu. Kalau misalnya nanti saya akan sedikit bahas ya, ada oke, lanjut dulu deh Teh kalau gitu. Nah, ini ya kondisi internal. Kalau tadi kita bahas kondisi eksternal, kita sekarang bahas kondisi internal gitu. Nah, ternyata faktor risiko penyakit mental ini bisa juga disebabkan karena trauma psikologis. Jadi trauma psikologis ini misalnya kita pernah dilecehkan, kemudian juga mungkin pengalaman masa kecil yang merugikan. Kalau misalnya kita perhatikan ya, kenapa sih ASI itu gitu ya, menyusui itu harus sampai 2 tahun gitu, padahal sebenarnya kita tahu nih secara nutrisi gitu ya, di atas 1 tahun itu sebenarnya ASI itu udah nggak terlalu banyak punya andil gitu ya pada nutrisi anak-anak. Tapi ternyata dari usia 1 sampai 2 tahun itu
ada bonding gitu, ada attachment antara anak dengan caregiver utamanya gitu, di mana di situ kita memberikan rasa aman gitu ya, rasa nyaman kepada anak, sehingga ketika anak nanti tumbuh dia tuh lebih tough gitu ya, lebih kuat, lebih lebih bisa handle emosinya, lebih nggak gampang galau dan lain sebagainya. Dan ini beberapa tipe kepribadian gitu yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Orang yang overthinking ya, biasanya ibu-ibu banyak banget yang dikhawatirin gitu ya, lagi masak mikirin yang lain gitu ya, lagi nyusuin mikirin yang lain. Kita jadi kayak terlalu overthinking sama hal-hal yang terjadi di dunia ini, kemudian penyendiri, nggak suka cerita gitu ya, lebih senang sendirian, terus juga kepribadian perfeksionis gitu ya. Setelah jadi ibu, orang-orang yang punya kepribadian perfeksionis tuh biasanya mengalami stres yang cukup berat ya, karena misalnya pengennya rumahnya selalu bersih, sedangkan setelah punya anak susah banget gitu kan mau punya rumah bagus. Misalnya lihat sosial media gitu ya, Instagram orang yang rumahnya rapi, bersih, kinclong gitu ya, nggak ada mainan, bahkan debu debu tuh nggak ada gitu ya, atau semut aja nggak lewat gitu. Akan apa sedih ketika kita melihat rumah kita boro-boro gitu ya, udah rapi diberantakin lagi kayak gitu. Nah kemudian ya tipikal orang-orang yang banyak drama misalnya kayak gitu ya, dan ternyata juga ada kecenderungan genetik dan tadi ya orang-orang yang memang rentan gitu mengalami gangguan kesehatan mental. Oke, lanjut lagi Teh. Nah kita sekarang membahas gitu ya, bagaimana sih insecure dalam kacamata Al-Quran nih. Kita lihat ya, kita harus yakin gitu ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang meyakini gitu ya bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Kita harus melihat sudut pandang masalah ini dari kacamata Al-Quran juga gitu. Nah, bagaimana Al-Quran membicarakan tentang soal insecure ini. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ya ayat 10 gitu ya. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya gitu. Kemudian di Quran surat Al-Hajj, la yaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatal ladzina fi qulubihim maradun. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu, nih, perhatikan ya, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu. Jadi insecure ini gitu ya, hakikatnya ya dalam Al-Quran itu merupakan cobaan nih buat manusia gitu ya yang hidup di dunia ini gitu, supaya kita tuh menyadari gitu ya bahwa cobaan ini itu hakikatnya adalah kerjaannya setan gitu. Setanlah yang menjadikan itu masuk ke dalam hati kita sehingga ada penyakit yang sebabnya memang atas kehendak Allah gitu. Jadi memang setan yang memberikan was-was di dalam hati kita, tapi semuanya itu sebabnya karena Allah gitu. Nanti kita bahas ya, lanjut lagi Teh. Nah, dan sungguh gitu ya, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Lanjut lagi Teh. Nah, ini ada hadis gitu ya, hadis yang cukup terkenal gitu ya, dari Bukhari dan Muslim. Ketahuilah gitu ya, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati atau kolbu ya, kalau misalnya kita sering mendengar. Nah, ini yang menarik ya. Jadi menurut para ulama ya, yang dimaksud dengan kolb ini adalah ternyata jantung gitu. Kalau kita selama ini kan dalam bahasa Indonesia hati itu, kita nggak tahu hati itu mana nih gitu, segumpal daging yang disebutkan sama hadis ini tuh mana gitu, apakah hati manusia gitu, liver. Ternyata ulama gitu ya berpendapat, mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kolb ini adalah jantung gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari bahasa Inggris sendiri, heart itu kan jantung ya, bukan kalau bahasa Inggrisnya hati, yang organ hati itu kan liver. Jadi di sini organ
qalb gitu ya, qalb yang dimaksud itu adalah kolbu, yang dimaksud itu adalah jantung gitu. Dan ternyata gitu ya, kolbu atau jantung ini merupakan pusat tubuh kita gitu. Jadi pusat tubuh itu adalah jantung, bukan otak. Sekarang kalau saya nih ya sama anak-anak gitu ngajarin, misalnya kemarin kita lagi ngebahas tentang suara gitu. Kenapa sih berteriak gitu ya, meninggikan suara, marah dan lain sebagainya tuh termasuk apa namanya perbuatan yang dihindari gitu ya, tidak dianjurkan gitu ya, marah-marah dan sebagainya dalam Islam. Karena ternyata saya bilang kalau misalnya kita marah gitu ya, kita teriak, coba pegang dada kita gitu, coba mana jantungnya, coba rasain. Kalau kita marah, kita kesal, coba kita pegang jantung kita gitu. Ada nggak perubahan detak jantung yang kita rasakan gitu ya ketika misalnya kita marah, kita kesal gitu ya, kita lagi sedih, itu pasti ada. Kalau kita pakai EKG itu pasti ada perubahan detak jantung yang berbeda di saat kita misalnya dalam keadaan normal gitu. Dan jantung ini gitu ya nantinya akan memberikan stimulus ke otak gitu ya untuk merilis berbagai macam hormon, entah itu hormon kortisol gitu ya, hormon stres dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi nantinya metabolisme kerja tubuh kita gitu, yang nantinya mempengaruhi ke pencernaan kita. Makanya kenapa biasanya orang stres gampang kena asam lambung gitu ya, atau misalnya susah buang air besar misalnya, dan lain sebagainya, bisa menyebabkan pusing dan lain sebagainya. Karena ini gitu, ternyata gitu ya hikmahnya Masya Allah gitu ya, memang Allah menciptakan segumpal daging gitu di dalam tubuh kita yang kalau misalnya kita baik, kita jaga, maka seluruh tubuh kita tuh akan baik. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti berkaitan dengan pola hidup sehat gitu ya, bukan cuma sekedar olahraga, makan yang baik aja, tapi kalau kita lihat panduan dari Kemenkes juga kan ada pengelolaan stres gitu, dimana hati kita juga harus dijaga supaya sehat gitu, karena tadi ternyata pusat tubuh itu adalah jantung. Dengan kita selalu menjaga jantung kita, menjaga emosi kita, insya Allah juga itu menjadi langkah kita dalam menjalankan pola hidup sehat. Lanjut Teh. Nah, sekarang kita balik lagi ya, tadi teman-teman sempat ada yang menyebutkan insecure itu merasa rendah diri gitu ya, merasa diri tidak lebih baik dari orang lain. Nah, kita sekarang belajar dulu ya, kembali ke hakikat penciptaan manusia. Jadi, pandangan manusia terhadap dirinya itu dibagi jadi 3 gitu. Ada yang namanya ifrat ya, berlebihan atau sombong, ada yang namanya tafrid atau merendahkan diri, sama ada yang namanya tawasud. Saya bahas dulu dari ifrat ya. Jadi ifrat ini adalah manusia itu memandang dirinya sebagai wujud terhebat gitu, paling agung, dan sifat ini gitu ya melahirkan ananiah gitu atau egoisme, keangkuhan yang nantinya menyebabkan perbuatan lalim gitu dan tirani. Contohnya adalah kisah dari kaum Ad atau misalnya kisah Fir'aun gitu. Kita tahu kan bahwa Fir'aun itu merasa hebat, merasa dirinya Tuhan, ya sehingga berbuat lalim gitu ya pada Bani Israel. Kemudian ada juga tafrid gitu. Tafrid itu adalah merendahkan diri. Manusia itu memandang dirinya tuh sebagai wujud yang hina, nggak punya kekuasaan, nggak punya kemuliaan, sehingga akhirnya tunduk kepada makhluk dan sehingga berbuat kesyirikan. Contohnya kaum musyrikin gitu. Dan gitu ya, konsep diri dalam Islam kita tuh ada di pertengahan atau tawasud. Nah, hikmahnya apa gitu? Jadi kalau kita balik lagi ke hakikat penciptaan manusia ya, manusia itu kan diciptakan dari sesuatu yang hina gitu. Ini itu bermakna bahwa manusia itu nggak boleh sombong gitu, karena sejatinya kita tuh diciptakan dari sesuatu hal yang hina gitu. Tapi gitu ya, Allah juga menciptakan kita memiliki keistimewaan yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain gitu, sehingga tidak sepantasnya juga gitu seorang manusia merendahkan dirinya sendiri. Dan Islam gitu ya mengarahkan kita dan memberi petunjuk kepada kita untuk berada di pertengahan. Jadi tidak boleh sombong dan tidak boleh rendah diri juga. Dan inilah yang akhirnya nantinya membentuk kepribadian seorang muslim, seorang mukmin yang tawadu, seperti itu ya. Lanjut Teh. Nah, ini ya,
tadi penjelasan yang sebelumnya berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai segumpal darah ya. Baiknya hati adalah dengan takut kepada Allah nih ya. Kemudian rasa khawatir pada siksanya, kemudian bertakwa dan mencintainya gitu. Jika hati itu rusak, yaitu nih katakan tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak khawatir akan siksanya gitu. Di sini kita jadi tahu gitu bahwa ternyata ya perasaan takut, perasaan khawatir, ya, perasaan rendah diri itu nggak apa-apa loh kita rasakan ya, kita merasa insecure gitu asal gitu ya, asal semuanya pada akhirnya itu muaranya itu kepada Allah gitu, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia gitu. Jadi kita takut itu nggak apa-apa gitu ya, khawatir itu nggak apa-apa, kita merasa rendah diri nggak apa-apa, tapi kita tujukan kepada Allah gitu, zat yang menciptakan kita gitu, yang justru akan melahirkan kebaikan gitu kepada diri kita. Kalau kita yang kita khawatirkan adalah manusia gitu ya, dunia, ya itu nantinya akan melalaikan kita. Nah, di sini ketika saya belajar gitu ya, ternyata gitu ya, emosi-emosi ini tuh adalah ibadah loh dalam Islam gitu. Asalkan tadi gitu, kita muarakan, kita tujukan itu kepada Allah gitu ya, Masya Allah. Lanjut dulu Teh. Lanjut dulu. Bentar ya, sebentar. Oke. Sekarang kita lihat ya di Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasanya bersembunyi dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Saya suka bilang sama anak saya gini, kalau kesel, marah, dan lain sebagainya, istighfar. Kemudian baca surat An-Nas. Kenapa? Karena setan itu lagi bisikin nih ke dalam telinga kita yang akhirnya memberikan rasa was-was, rasa nggak nyaman, rasa nggak enak, ada sesuatu hal yang mengganjal di dada. Itu adalah kerjaannya setan gitu. Dan kita gitu yang manusia menyadari bahwa dirinya lemah gitu ya, harusnya ya bergantung kepada Allah gitu yang memiliki dan menguasai apa yang ada di alam semesta ini. Jadi ketika kita merasa insecure gitu ya, ya kita tuh berlindung kepada Allah gitu, larinya ke Allah gitu, jangan larinya ke manusia atau bahkan larinya berharapnya kepada dunia gitu. Itu justru nanti tidak akan menyelesaikan masalah, tapi larilah kepada Allah. Seperti itu. Yang lanjut dulu Teh. Oke, nih. Jadi tadi kan di Quran surat Al-Hajj ya ayat 55 sudah dibahas gitu bahwa Allah gitu ya yang menghendaki setan menggoda manusia gitu dengan hikmahnya ya, dengan pengetahuannya gitu ya. Allah itu memberikan ruang memang kepada setan untuk bisa mengendalikan manusia, dan ini semua adalah memang sebagai ujian gitu bagi manusia gitu. Allah ingin hendak melihat mana hambanya yang mau bersabar ya, yang mau berjuang gitu ya, mencari pertolongan Allah, dengan mana yang hamba akhirnya mengikuti gitu arus yang dikerjakan sama setan. Jadi di Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu ya mengatakan bahwa ada 6 langkah nih setan melakukan misinya. Nah, yang pertama gitu ya, setan akan menghalangi manusia dari ilmu dan iman, sehingga manusia itu berada dalam kekufuran gitu. Memang goals dari misinya setan adalah membuat manusia keluar gitu dari Islam gitu, tidak beriman, memasukkan manusia itu ke dalam kekufuran. Dan ini yang perlu kita catat bahwa kekufuran ini adalah penghalang kita masuk surga. Sekalipun dia Islam ya, KTP-nya Islam, agamanya Islam, mengaku Islam, tapi kalau di dalam hatinya ada kekufuran, itu insya Allah gitu ya nggak akan bisa masuk surga. Karena banyak dalil yang mengatakan bahwa
orang-orang yang kafir gitu ya, orang-orang yang kufur itu nggak akan selamat dari siksa api neraka. Seperti itu ya, itu salah satu dosa yang akan mengekalkan seseorang di dalam neraka. Kemudian nih, ketika usaha yang pertama tidak bisa gitu ya, akhirnya beralih gitu ke ikhtiar yang kedua nih si setan tuh ya. Setan berdalih dengan menggiring manusia kepada bid'ah gitu. Bid'ah ini adalah seolah-olah kita tuh deket gitu ya, bertakorup kepada Allah padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, dan kenapa orang-orang yang melakukan bid'ah ini sulit gitu mendapatkan hidayah, karena dia tuh merasa dia tuh di atas kebenaran gitu. Nah, nanti kalau misinya yang kedua nggak bisa, dia ngelakuin lagi nih usaha yang ketiga ya. Luar biasa banget nih upaya setan tuh menjerumuskan manusia. Dia akan menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Apa aja sih dosa-dosa besar? Dosa zina ya, dosa riba, dan lain sebagainya. Misal riba, aduh nggak punya rumah nih, udahlah kayaknya nggak apa-apa, KPR juga gitu ya, KPR dari bank konvensional gitu. Kan niat kita baik nih, pengen punya rumah gitu ya, punya tempat tinggal buat nanti kita beribadah, misalnya kayak gitu. Itu tuh sebenarnya godaan setan gitu yang nantinya menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Nanti kalau ikhtiar yang ketiga nggak bisa, kekeh gitu, setan tuh melakukan ikhtiar yang keempat. Setan akan melanjutkan ke langkah yang keempat, menjadikan manusia terhina karena dosa-dosa kecil. Jadi kita terbiasa lalai dengan dosa-dosa yang kecil. Nanti kalau belum berhasil lagi nih, si setan tuh upaya lagi. Setan mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Misalnya apa ya? Ya kita bisa nanya lah ya sama diri sendiri, kira-kira hal apa yang kita rasa itu nggak punya manfaat buat diri kita, tapi nggak tahu kenapa masih aja dikerjain sama kita gitu ya. Nah, hati-hati gitu, jangan sampai ini tuh merupakan upaya setan yang menjerumuskan kita gitu ke dalam tadi menyukseskan misi si setan gitu ya. Nah, kemudian yang keenam gitu, langkah yang terakhir, setan akan menghinakannya, kemudian mendustakannya, menuduhnya dengan fitnah yang besar sehingga hatinya terpaku dalam kesusahan, jauh dari ibadah, ilmu dan asal. Jadinya udah gitu, kita terjerembab gitu ya dalam uh, kesusahan, kesedihan yang berlarut-larut seperti itu. Lanjut teh. Nah, kita gitu ya bisa terhindar dari misi-misi setan tadi yang menjadi objek dari misi setan itu tadi dengan cara apa gitu? Dengan cara berilmu gitu. Di Al-Quran ya banyak banget ya ayat yang menjelaskan peringatan akan bahaya tipu daya setan. Di antaranya ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98, An-Nahl 98 sampai 100, Fussilat ayat 36. Nah, sekarang kan sering banget ya muncul sebenarnya depresi atau gangguan mental lainnya itu apakah kurang iman gitu ya. Depresi itu apakah kurang iman atau enggak sih gitu. Ternyata nih kalau menurut saya ya, bukan kurang iman tetapi kurang ilmu. Kenapa? Karena kaidah penting yang harus kita pahami adalah ilmu sebelum beriman gitu. Tidak akan beriman seorang muslim sampai dia memiliki ilmu gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah punya cerita atau tahu gitu ya. Misalnya ada orang Nasrani gitu ya atau agama lain yang kemudian revert to Islam, tapi kemudian kita dapati dia berbalik ke belakang. Ya, kembali lagi kepada agamanya. Atau misal kita ngelihat misalnya fenomena yang lagi terjadi saat ini gitu di kalangan jagat sosial media gitu ya, orang yang tadinya sudah pakai jilbab gitu ya, kemudian dia balik mundur gitu ke belakang gitu. Apa yang salah? Biasanya kan kemarin sempat tuh ada yang rame karena dia lagi ada masalah misalnya ya, kemudian dia akhirnya lepas jilbab. Nah, apa sih penyebabnya gitu? Penyebabnya adalah karena ya tadi kurang ilmu gitu. Karena apa? Karena kita mesti paham ya bahwa di dalam Islam itu ada tingkatan. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, iman, orang beriman itu pasti Islam. Tapi orang Islam itu belum tentu beriman gitu. Kenapa? Tadi karena untuk mencapai keimanan orang Muslim itu butuh ilmu gitu. Jadi kalau kita ngaku Islam tapi kita tidak berilmu, ya kita akan sulit gitu untuk mencapai level keimanan, apalagi ke ihsan. Ihsan ini adalah orang-orang yang merasa Allah itu selalu melihat dia gitu, selalu merasa dekat gitu, merasa
punya murqabatullah gitu, merasa Allah tuh selalu mengawasi dia gitu. Boro-boro mencapai ke tahap ihsan, kalau kita untuk mencapai keimanan aja belum ternyata karena kita kurang ilmu gitu. Dan ini ya yang perlu menjadi kaidah penting lagi yang harus kita pahami, al ilmu qoblal amal, ilmu sebelum beramal. Jadi kita itu ya kan ilmu itu ada dua ya, syarat diterimanya ilmu itu ada dua. Yang satu ikhlas, yang kedua mutabaah. Mutabaah ini dan ikhlas tidak akan bisa dicapai tanpa kita berilmu gitu. Jadi penting banget nih ya seorang muslim, seorang mukmin gitu ya, ketika mau beramal, ketika mau menjalani kehidupan, ketika kita ingin mendidik anak gitu ya, ingin menikah dan lain sebagainya, penting banget berilmu dulu gitu. Agar apa? Agar tadi gitu kita tuh tidak tersesat ya. Misalnya kalau teman-teman perhatikan ya di Quran surat Al-Fatihah, Allah kan mengatakan gitu ya, bahwa jadikanlah kita gitu ya orang yang diberikan petunjuk, bukan orang-orang yang tersesat, bukan juga orang-orang yang Allah murkai. Kalau misalnya kita perhatikan, itu orang-orang tersesat ini merujuk kepada orang-orang Nasrani gitu ya. Kenapa? Orang Nasrani ini sebenarnya niatnya baik loh, pengen dakwah gitu ya, pengen menyebarkan ajarannya Nabi Isa gitu. Tapi apa? Dia sesat gitu, gak punya ilmu, sehingga apa? Terjebak dalam kesyirikan. Sebenarnya orang-orang Nasrani itu kan dia percaya Allah ya, tapi karena dia kurang ilmu, karena dia tersesat, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya Tuhan gitu. Padahal di dalil Al-Quran tuh banyak banget gitu ya dikatakan bahwa Nabi Isa tuh bersaksi bahwa dia itu bukan anaknya Tuhan gitu ya, dia tuh ya Tuhannya itu adalah Allah gitu. Nah, tapi tadi karena kesesatan, tidak punya ilmu, ya akhirnya dia menjadikan Yesus itu yang tadinya seorang rasul menjadi Tuhan gitu. Jadinya jangan sampai nih kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman gitu ya, tidak punya ilmu sebelum kita beramal. Makanya penting banget ya kedudukan ilmu di dalam Islam itu. Nah, makanya untuk menjadikan tadi ya rasa takut, khawatir, gelisah, rendah diri, perasaan-perasaan yang tadi kita rasakan itu bisa menjadi sebuah ibadah hati yang menjadi amal gitu ya, amal terbaik bagi kita, dan diperlukan ilmu gitu untuk bisa sampai ke sana. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dari Ibnu Qutadah rahimahullah mengatakan gitu ya, bahwa kedudukan ilmu gitu ya yang paling tinggi adalah kedudukan inti dari ilmu adalah ibadah hati gitu. Jadi kebayang gitu ya, ibadah yang paling utama itu justru adalah ibadah hati. Teman-teman pernah dengar cerita nggak? Jadi ada seorang sahabat gitu ya, ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa orang itu gitu ya sahabat itu akan masuk surga. Kemudian ada sahabat Nabi yang penasaran pengen tahu kira-kira amal apa sih yang dikerjakan oleh sahabat tadi yang dijamin masuk surga. Akhirnya dia ngikutin tuh, dia amatin, dia liatin, dia pura-pura nginep gitu ya, alasan nginep di rumahnya. Ternyata katanya dia tuh nggak puasa waktu Senin Kamisnya, tahajud juga nggak bangun gitu kan. Terus ditanyain gitu ya, wahai sahabat, sesungguhnya gitu ya, aku mendengar dari Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah orang yang dijamin masuk surga gitu. Kira-kira amal apa yang sekiranya membuat engkau dijamin masuk surga? Padahal aku melihat katanya ya, kamu nggak puasa, katanya kamu nggak sholat, kira-kira apa? Dan ternyata dijawab bahwa saya tidak pernah dengki dan iri dengan rezeki orang lain gitu. Dia tuh nggak pernah dengki dan iri dengan nikmat orang lain. Nah itulah ya yang menjadi dalil bahwa ternyata ibadah hati itu punya kedudukan yang paling tinggi di dalam Islam. Nah, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang menyelamatkan pemiliknya. Dan ilmu yang paling prioritas adalah ilmu tentang tauhid gitu ya. Ilmu tersebut, ilmu tauhid ini akan menuntun seorang hamba itu kepada keikhlasan. Lanjut lagi Teh. Nah, oke, sedikit lagi ya. Jadi kita balik lagi ya ke tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku gitu ya, di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nih, kedudukan ibadah yang paling tinggi adalah berilmu. Ibnu Qutadah rahimahullah mengatakan al ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati.
tingkatan ibadah yang paling tinggi derajatnya adalah ibadah hati. Dan ilmu yang bermanfaat akan menuntun kita kepada kedudukan yang tertinggi, yaitu ikhlas. Lanjut Teh. Oke, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis." Quran surat Al-Hijr ayat 39-40. Oke, ini slide terakhir untuk penutup. Saya punya video dan mudah-mudahan videonya bisa di-setel ya Teh Indah ya. Iya Han. Videonya yang linknya tadi saya kasih Teh di WA. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Baik, kita tunggu dulu sebentar. Ini masih proses buka dulu ya. Bisa Teh. Sebentar Han. Iya. Sabar sebentar ya. Jadi sambil menunggu ya. Jadi saya sharing dulu pengalaman. Jadi untuk mencapai, ya saya baru paham juga gitu ya, bahwa sebenarnya tujuan kita hidup itu ya tadi gitu ya, selalu berusaha ikhlas gitu. Kadang kita tuh salah memaknai ikhlas itu kayak ridho, padahal sebenarnya ikhlas itu adalah memurnikan ibadah kita gitu ya, memurnikan tujuan hidup kita, memurnikan pandangan kita tentang hidup. Makanya dari slide 1 sampai ke 2 saya kasih hashtag gaya hidup ikhlas gitu, karena apapun gitu ya, mau kita mendidik anak, mau itu tentang pernikahan gitu ya, mau itu tentang kita bekerja, mau itu tentang diri kita sendiri gitu ya, kita tuh nggak akan bisa selamat kalau kita tuh nggak ikhlas, kalau kita tidak menjadikan Allah gitu ya satu-satunya ya tempat kita tuh pencitraan lah, katakanlah kayak gitu ya. Allah itu harusnya jadi tujuan kita gitu. Kita nggak peduli orang lain mau ngomong apa, orang lain mau ngapain di luar gitu ya, orang lain mau posting apa, kita nggak usah terlalu peduli. Yang kita pedulikan adalah bagaimana pandangan Allah terhadap kita gitu, dan Allah sudah memerintahkan kita jangan merasa rendah diri, kita juga jangan terlalu sombong gitu. Apalah semua yang kita kerjakan gitu kalau muaranya tuh bukan kepada Allah gitu ya. Dan kalau misalnya nih ada yang masih jomblo gitu ya, belum menikah gitu, kemudian merasa insecure sama yang udah nikah gitu ya, apakah menjamin gitu ya bahwa orang yang sudah menikah kehidupannya bisa lebih baik itu daripada kita yang masih menjomblo misalnya, atau misalnya sudah punya anak gitu. Nah, oke, kita pause dulu ya sebentar. Ada iklannya dulu ya. Ikhlas adalah hal yang sangat berat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz susahnya tuh di mana sih ikhlas? Kenapa sih ikhlas tuh berat banget untuk kita? Al-Imam Ibnu Qudamah itu menjelaskan sebab sulitnya ikhlas itu ada 3. Yang pertama, karena kita itu suka dengan pujian. Suka dengan pujian. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa banyak orang itu lebih suka pujian daripada duit. Misalnya ana bagi-bagikan ke antum semua
$100, $100, $100, $100, $100. Senang nggak tuh kira-kira? Senang ya? Kita senang. Terus kita tukar ke money changer. Terus kata petugasnya, mohon maaf mas, ini uang palsu. Oh, kira-kira kita kesel nggak? Kesel. Ini ngomong doang nih Ustaz, ternyata kasih uang palsu lagi. Jadi kita kesel tuh. Ketika dikasih uang palsu. Tapi kalau pujian, subhanallah. Ada seorang nenek-nenek usia 139 tahun, lalu dipuji sama suaminya. Yang kamu kok dari hari ke hari semakin cantik aja. Kira-kira tuh nenek-nenek seneng nggak? Coba, seneng apa nggak? Seneng. Padahal tuh pujian bener atau palsu? Palsu, nggak ada ceritanya nenek-nenek setiap hari tambah cantik kan nggak ada. Itu bohong. Tapi kita senang. Kita tahu nih pujian nggak bener. Beda sama duit. Lihat bagaimana kecintaan manusia terhadap pujian. Dan ini kan yang harus ditanggalkan. Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan apa? Riya. Apa sih definisi riya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riya itu memperlihatkan amalan di hadapan manusia agar dipuji oleh mereka. Pujian lagi. Penyakit keikhlasan apa? Sum'ah. Sum'ah apa? Memperdengarkan amal ibadah agar manusia tahu dan dia puji kita. Pujian lagi. Jadi ini jadi masalah. Karena kita suka dipuji orang. Yang kedua, kenapa ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia. Suka banget sama dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Dan kalian cinta sekali dengan harta dunia, kecintaan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, kalau seorang anak Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, apa yang terjadi? Labtagha ilaihi lahu thaniya, dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, labtagha ilaihi lahu thalitha, dia akan cari lembah emas ketiga. Kapan tren ini berakhir? Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam sampai penuh kecuali tanah. Maksudnya apa? Dia akan mengikuti tren itu sampai mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita kepada ketidakikhlasan. Ketika kita mengharapkan dunia, ketika kita mengharapkan jabatan dari amal ibadah kita, ini yang susah membuat kita bertahan. Karena kecintaan kita kepada dunia itu luar biasa. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, karena tabiat kita nggak suka dicela orang. Ketika kita suka pujian, otomatis kita nggak suka dicela. Maka kita akan berusaha melakukan apa saja untuk membuat kita diterima oleh komunitas kita. Kita akan berusaha beribadah agar kita nggak dibully oleh orang, nggak dicela oleh orang, nggak dicaci oleh orang. Akhirnya orientasinya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang jadi masalah. Kalau kita hilangkan 3 penyakit ini, insya Allah kita bisa mendapatkan keikhlasan. Oke, itu ya teman-teman semua. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah ikhlas ya, menjadikan satu-satunya ilah yang harus kita sembah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita mencitrakan diri gitu, bukan orang lain gitu. Kalau misalnya kita posting gitu ya di sosial media gitu ya dengan maksud riya, ya amalan kita tuh akan habis gitu, nggak ada bekasnya, nggak ada jejaknya. Makanya ikhlas ini berat gitu ya dan layak kita perjuangkan, karena dengan cara inilah gitu Allah memberikan rahmatnya, memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya supaya nanti kita tuh bisa selamat gitu di di kehidupan dunia ini dan di hari akhirat. Dan saya ingin menutup gitu ya sesi saya ini bahwa gini loh, kita tuh jangan berpikir bahwa kita tuh hidup di dunia ini tuh kekal gitu ya. Apa sih yang mau kita khawatirkan gitu tentang dunia ini? Apa sih yang menjadi kegelisahan kita gitu akan diri kita terhadap dunia ini? Yang perlu kita khawatirkan itu adalah sejatinya amal kita yang sia-sia gitu ya, kehidupan kita yang sia-sia di dunia ini
Dan nanti pas kita pulang gitu ya, kita meninggal di alam kubur, kita sendirian, sempit, nggak ada amal satupun yang akan menemani kita. Padahal gitu ya, ketika nanti kita di alam kubur, nggak ada satu apapun gitu ya di dunia ini yang akan menemani kita kecuali amal-amal ibadah kita gitu. Bahkan perniagaan kita gitu ya, hubungan kita dengan suami dan anak-anak itu ya hakikatnya di dunia ini saling tolong menolong gitu. Ketika nanti sudah masuk liang kubur gitu ya, sudah masuk nanti ke hari penghitungan, hari penghisaban, kita tuh nggak akan peduli lagi gitu loh sama suami kita gitu ya, sama anak kita, sama apa yang pernah kita punya di dunia ini, karena kita sibuk dengan amal ibadah kita. Bahkan nanti tuh ya, saking khawatir dan gelisahnya kita ya di padang mahsyar nanti, orang tuh berkeringat, dan bahkan keringatnya itu bisa membanjiri seluruh tubuhnya gitu loh. Jadi saking nanti tuh di kehidupan akhirat, kita tuh akan khawatir dengan bekal-bekal dan amal kita. Jadi jangan jadikan dunia ini apa ya, dalam genggaman kita gitu ya. Maksudnya jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan kita gitu. Apa yang kita khawatirkan berkaitan dengan dunia, serahkan lagi gitu, kembalikan lagi kepada Allah gitu. Karena sejatinya Allah yang maha memberikan pertolongan, Allah yang maha memudahkan, apalagi rezeki, finansial dan lain sebagainya. Allah sudah menjamin rezeki kita. Kita tuh tinggal diminta berikhtiar untuk menjemput pertolongan Allah. Mungkin itu aja ya Teh Indah. Iya, baik Hani. Masya Allah, bener ya Han Kan ya. jadi panjang banget ya. Nggak apa-apa, ini apa, saya juga ini tertegun malah dengerin bener-bener nasihat buat hati, apalagi memang bener ya, kematian tuh nasihat terbaik dari segala nasihat ya Han ya. Dan Iya, betul. ada dua nih yang kalau saya sendiri garis bawahi. Yang pertama, gimana caranya kita bisa terus evaluasi diri kita nih tentang banyaknya penyakit hati yang nanti itu bisa benar-benar nutupin hidayah dari Allah gitu ya Han ya. Dan Iya, juga betul. benar-benar harus semangat terus mencari ilmu kayak gitu. Baik teman-teman, mungkin saya yakin di sini sudah ada yang ingin bertanya ataupun mungkin mau curhat. Kita buka sesi curhat ya Hani ya. Iya, boleh. Boleh disampaikan di kolom chat ataupun yang mau open mic juga boleh. Silahkan ditunggu ya pertanyaannya teman-teman. Nah Han, untuk baik nih, ada yang mau open mic ya Han ya? Iya, oke, boleh. Iya. Saya Yanti Bunda. Iya, Bunda mau silakan Bunda Yanti. Baik. Tadi tuh segumpal daging itu jadinya liver atau jantung nggak? Jantung, Mbak. Jantung. Karena kalau dari sepengetahuan saya yang pernah saya baca itu jantung itu tuh secara medis ya, secara ilmu ini. Maaf, Mbak, nggak kurang kedengeran. Kalau jantung itu yang pernah saya baca itu adalah rongga otot. Jadi dia bukan daging gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Kalau liver itu hati ya, angin dan hati itu kalau bahasa Inggrisnya heart itu kalau bahasa medisnya jantung. Saya agak rancu di sini Bunda. Intinya saya sangat suka sekali dengan isian Bunda. Cuma itu aja rancu karena kita kan hanya pernah baca kayak ini, jadi itu aja Bunda. Matur nuwun sangat, terima kasih. Bagus sekali isiannya. Saya jadi mau memperjuangkan ikhlas nih. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Iya, Bunda Yanti ya. Iya, Bunda Yanti. Jadi saya itu pernah, Bunda Yanti nanti bisa coba cari juga gitu ya sumber-sumber lain. Tapi saya itu pernah baca gitu dari satu buku, bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu tentang tibul apa ya, saya lupa judulnya. Intinya tentang ini, klinik penyakit hati, disebutnya seperti itu. Nah, hati yang dimaksud, dan saya kan kemudian mencari itu kan, hati yang dimaksud ini apa ya gitu. Dan saya mencari referensi, ternyata berdasarkan dari Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hati ini adalah jantung gitu. Memang jantung itu secara fisik, kalau kita buka gitu ya, anatominya gitu, kita lihat memang dia kan berupa rongga-rongga. Tapi kalau misalnya kita lihat secara utuh gitu ya, jantungnya sendiri dia memang kan kayak segumpal gitu ya, kayak bentuknya bulat gitu, dan dia memang letaknya di sini kan gitu, di dada kita gitu. Dan
kalau menurut saya gitu, memang secara kalau kita ngelihat secara apa ya, logika aja gitu kan, was-was itu kan di dada gitu. Kadang kita mikir di dada ini di mana, paru-paru kah gitu kan atau gimana. Tapi sebenarnya kalau kita ngerasa was-was gitu ya, misalnya kemudian kita deg-degan, kita ada emosi yang dirasakan, kita kan bisa ngerasa sendiri ya bahwa jantung itu kemudian jadi apa? Berdetak lebih cepat gitu ya. Kemudian bikin tubuh kita jadi keringetan, kemudian kita jadi gampang beser juga misalnya seperti itu. Atau apa ya, ya intinya kalau misalnya kita bedah lagi nanti secara proses metabolismenya banyak banget lah. Tapi itu kalau yang saya dapetin gitu dari rujukan ilmu yang saya baca, yang dimaksud dengan kolbu itu adalah organnya itu adalah jantung gitu. Gitu sih Bu. Kalau kemarin sih saya sempat ngobrol sama suami, kebetulan suami saya dokter gitu. Memang apa namanya, ada reseptor gitu ya, bukan reseptor apa ya, koneksi antara jantung dengan otak sebenarnya. Makanya sebenarnya kita mungkin awalnya mengira bahwa pusat tubuh itu adalah otak. Padahal sebenarnya pusat tubuh itu adalah jantung, di mana kerja jantung itu akan sangat mempengaruhi kerja otak. Seperti itu. Mungkin nanti harus apa ya, mengundang orang yang lebih ahli kali ya untuk membahas ini gitu. jangan jangan berhenti sampai di sini gitu ya pengetahuannya. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang membahas gitu bahwa sebenarnya gimana sih gitu ya kolbu yang dimaksud dari segi kesehatannya, mungkin dari segi medisnya mungkin ya, seperti itu. Begitu ya Bunda Yanti. Nanti kalau misalnya belum kenyang gitu ya, belum puas, bisa todong nih Teh Indah buat bikin sesi yang lain gitu. Oke, matur nuwun sekali. Siap. Iya. Iya, Bunda Yanti, makasih banyak ya pertanyaannya Hani. Ya Hani, baik, ini belum ada pertanyaan yang masuk di chat. Paling untuk mengawali ini saya pengen nanya tentang pengalaman Hani sendiri nih. Gimana caranya menjaga hati gitu Han saat ngelihat medsos kayak gitu. Oke. Jadi gini, ada salah satu nasihat juga ya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan katanya untuk menjaga hati salah satunya tidak terlalu banyak bergaul gitu ya. Terus saya bertanyakan maksudnya apa ya, padahal kan saya tipikal orang yang senang bergaul juga gitu ya misalnya. Nah, pertama mungkin kalau untuk sosial media kita perlu banget nih ngebatasin siapa yang mau kita lihat gitu, siapa yang mau kita follow, itu penting banget gitu, menyaring apa yang kita lihat intinya gitu ya. Kemudian terlalu banyak bergaul di sini mungkin maknanya kita itu jadi ada pendapat gitu ya, pepatah ulama yang mengatakan bahwa agama kita itu adalah bagaimana agama sahabat terdekat kita gitu. Jadi yang paling penting adalah mencari teman yang teman ini tuh bisa bantu kita gitu, bisa memotivasi kita, bisa mengarahkan kita untuk senantiasa meningkatkan ilmu gitu ya, supaya kita nggak berhenti belajar. Kemudian selalu reminder kita gitu bahwa kita tuh hidup harus ikhlas gitu. Makanya tadi penting banget nih teman, dan ini juga bisa menjadi bekal kita juga buat orang tua gitu ya, bahwa penting banget loh milihin teman buat anak-anak gitu ya. Apalagi anak-anak itu kan masih dalam proses tarbiyah kita ya, orang tuanya, pembinaan dari orang tuanya. Kita tuh harus mengajarkan kepada mereka pentingnya memilih teman gitu. Kan kalau misalnya dulu tuh inget banget ya zaman kita kecil, kalau lihat teman pakai tas baru gitu ya, kemudian kita jadi pengen gitu ya. Nah gitu perlu ngajarin nih gitu, jangan sampai anak kita tuh temenan sama teman-teman yang bisa ya tadi gitu merusak hatinya gitu ya, membuat dia jadi sering galau. Kalau misalnya dia nggak dibeliin terus jadi sedih dan yang seperti itulah, itu kalau misalnya buat anak-anak ya. Tapi kalau buat kita kan sudah punya kemampuan untuk memilah ya, kita kan sudah tamyiz gitu ya, sudah memayyiz gitu, sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Yaitu tadi salah satunya dengan men-screening apa yang kita lihat gitu. Jadi sekiranya yang memang membuat kita sering merasa insecure ya jangan dilihat. Kayak gitu aja sih sederhananya Teh. Oke, ini next ada pertanyaan dari Bu Trisfayani. Mungkin bisa open mic ya, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak ini ya, bukan tentang insecure itu sih sebenarnya, tapi saya lebih tertarik tentang ikhlas tadi ya, yang video tadi. Jadi sebenarnya ada pernah dikatakan sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara tersembunyi gitu kan. Nah ini misalnya ada sebuah lembaga gitu yang istilahnya dia seperti dikatakanlah seperti rumah berbagi gitu. Jadi sebuah lembaga ini
dia seperti menghimpun dana-dana muakif untuk mewakafkan sebuah buku gitu. Tapi dia caranya itu dia harus apa istilahnya share ke internet gitu, atau istilahnya bisa dikatakan menggunakan sosmed. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai ria gitu, atau istilahnya seperti apa ya, seperti apa ya istilahnya gitu ya, menampakkan gitu, padahal sebenarnya dengan sosmed itu dia ingin memberitahukan bahwa ada sebuah tempat yang memang bisa berbagi gitu. Nah, Oke. itu sebenarnya yang saya tanyakan. Terima kasih Mbak. Iya, jadi gini ya ibu-ibu, bunda-bunda semua, ilmu tentang keikhlasan, ria, dan lain-lainnya itu cukup menjadi nasihat diri kita ya, tapi jangan menjadikan kita menjudge seseorang gitu ya, karena kita nggak bisa menjudge orang itu ria atau enggak, karena kita tuh nggak tahu loh hatinya gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, orang posting amal ibadahnya, itu biarin aja, itu urusan dia sama Allah. Kita jangan menjudge, ih dia mah ria, ih dia mah sombong gitu ya. Karena kita tuh nggak tahu betul loh orang itu hatinya gimana gitu ya. Jadi ini salah satu adab sebagai penuntut ilmu juga ya. Ketika kita punya ilmu tentang keikhlasan, itu bukan menjadi nasihat untuk bukan menjadi modal kita untuk menjudge orang lain ya, tapi itu menjadi nasihat diri kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jadi saya pernah ikut gitu ya, bukan ikut, saya pernah dengar salah satu penjelasan Ustadz gitu yang mengatakan bahwa diperbolehkan gitu ya, bahkan misalnya nih orang misalnya dia bisa menginspirasi orang lain gitu ya dengan apa yang dia perbuat, misalnya kayak tadi lembaga tadi gitu ya, harus men-share kegiatannya di sosial media, itu nggak apa-apa. Tapi balik lagi gitu, bukan perkaranya, bukan dia posting atau enggak, tapi niatnya gitu. Balik lagi kita, yaitu hatinya orang yang ngepostingnya gitu. Misalnya kita lah ya, sederhananya kita sendiri lah, kita mau posting apa gitu. Itu perkaranya tuh ya, endingnya tuh bukan kita posting atau enggak gitu, tapi ya kitanya bisa nggak menjaga keikhlasan dari awal kita posting sampai si postingan itu tuh nangkring di sosial media kita gitu, di feed Instagram kita misalnya kayak gitu. Karena apa namanya, jangan sampai gitu ya, ini menjadi poin juga gitu ketika kita memilih untuk tidak memposting misalnya, tapi ternyata konten-konten yang buruk itu jauh lebih banyak dibandingkan konten yang baik gitu. Jadi kita niatkan memang untuk syiar, untuk dakwah, untuk memberikan insight positif buat orang lain, tapi yang paling penting adalah kita jaga keikhlasan gitu. Jadi keikhlasan itu nggak bisa jadi penilaian kita gitu terhadap makhluknya, tapi itu biarlah jadi transaksi dia dengan Allah, seperti itu ya Bu ya. Sama apa? Ya tadi ya, untuk menjaga keikhlasan itu nggak cuma di awal. Jadi kalau satu amalan itu bisa kita punya banyak niat gitu. Jadi misalnya kita niatnya udah baik gitu, di tengah-tengah bisa jadi jelek, di 2/3 jalan bisa jadi jelek. Nah sampai terakhir kita tuh perlu banget menjaga keikhlasan. Makanya ikhlas itu berat dan layak banget kita perjuangkan, karena kita butuh amal ibadahnya tuh full gitu, nggak di-courting, nggak sampai hilang. Seperti itu ya Bunda. Seperti itu. Iya, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab. Next ya Han, pertanyaan selanjutnya dari YouTube nih, karena alhamdulillah kita juga live streaming dari YouTube. Ini ada beberapa yang menyimak di YouTube. Pertanyaannya karena tiap hari kita bersinggungan sama anak-anak nih. Pertanyaan dari emak-emak. Assalamualaikum, saya Sari dari Bekasi. Bagaimana menjaga emosi diri ketika menghadapi anak yang kalau dibilangin entar-entar? Terima kasih. Oke. Ini menjadi pengalaman saya juga ya. Jadi tahun ini kan Januari ini saya tuh nikah udah jalan 7 tahun dan mau masuk tahun ke-8 gitu ya. Terus saya tuh merasa gitu ya bahwa kita tuh jangan pernah berharap sama manusia, sama anak, sama suami gitu. Kenapa? Kalau kita berharap ya itu kayak takutnya nanti kita kecewa gitu. Maksudnya berharap dalam artian gini, kita punya harapan boleh, tapi jangan sampai kita tuh bergantung banget gitu. Jadi misalnya gini, kita bahagia kalau suami kita melakukan ABCD, tapi kalau suami kita nggak melakukan ABCD, kita nggak bahagia gitu misalnya. Kita bisa sabar sama anak, asalkan anak itu melakukan ABCD. Kalau anak nggak ABCD, kita nggak bisa tuh sabar misalnya kayak gitu ya. Nah, jangan mematok tuh seperti itu. Kita harus yakini bahwa hidup di dunia itu ujian gitu. Jadi ya kalau kita menghadapi anak seperti itu, ya kita jalani ini sebagai ujian. Nah, kalau misalnya gimana caranya
bisa sabar ya tadi ya. Kalau nggak sabar pun kita yakini gitu bahwa kita nggak bisa nih handle ini. Kalau saya ya, misalnya anak yang pertama itu kan agak-agak tempernya tantrum ya. Kalau saya nggak bisa handle itu, saya coba tenangin diri saya sendiri dulu. Karena untuk apa ya, kalau kita langsung apa ya destruktif ke anak, misalnya marah-marah gitu supaya dia diam, itu nggak akan bisa diem karena anaknya juga lagi emosi seperti itu. Jadi saya menenangkan diri sendiri dulu, kemudian ibaratnya kayak saya berusaha berpikir secara sadar gitu ya bahwa ini adalah ujian saya. Terus saya kayak self talk gitu, kalau saya nggak mampu ya Allah, saya nggak bisa nih, tolong bantuin ya gitu. Jadi kayak saya baca surat Anas gitu kan, tiba-tiba tuh kesel kan, kayak ada sesuatu hal yang mengganjal gitu. Saya yakin ini adalah waswas dari setan ngegodain saya, suruh marah-marah, misalnya saya suruh kesel gitu. Jadi saya tenangkan diri dulu, kemudian saya menyerahkan diri saya itu kepada Allah gitu. Ya Allah, saya baca doanya kan pada apa namanya, ya Allah yang maha berdiri sendiri gitu, jangan biarkan engkau membiarkanku mengurusi urusanku sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak diminta sama Allah untuk mengurusi urusan kita sendiri kok gitu. Malah Allah tuh minta kita tuh bisa tolong aja gitu sama Allah gitu. Nanti teh suka tiba-tiba aja gitu, nggak tahu gimana caranya ya. Makanya saya nggak bilang haunya aja ya di sini, tapi penting banget nih ngebangun fondasi bahwa kalau kita nggak bisa handle anak ya kita serahin lagi aja, balik lagi minta pertolongan Allah. Nanti suka tiba-tiba aja ada pertolongan gitu. Kayak misalnya kemarin saya ada cerita, jadi ceritanya saya lagi agak-agak gemes nih misalnya sama suami gitu kan, misalnya ini sampai misalnya emosional gitu kan, terus misalnya kita jadi sedih, terus kita kan jadi kayak sedih nih gitu kan, kesel gitu kan, terus saya ingat gitu kan, tiba-tiba saya ingat sama materi tentang ikhlas ini, udahlah biarin aja gitu kan, balik lagi aja sayang ke Allah. Tiba-tiba kayak masalahnya tuh beres aja, tiba-tiba suami ujuk-ujuk apa ya bikin cetak senyum-senyum gitu. Itu kayak suatu hal yang menurut saya amazing sih. Makanya gaya hidup ikhlas ini tuh harus kita biasakan, harus kita cobain dan nanti kita rasain gitu hal-hal unik gitu, hal-hal yang aneh gitu, yang kita tuh nggak bisa mengubah manusia, mengubah anak, mengubah suami, tapi apa sih yang nggak bisa buat Allah gitu. Kalau kita berusaha ikhlas, nanti suka ada aja kayak apa ya, kayak perbuatan-perbuatan dari anak atau suami yang ternyata bikin kita senyum. Ternyata ini Allah ya, Allah loh yang menggerakkan mereka untuk melakukan itu semua. Kayak gitu. Misalnya kalau saya tiba-tiba, suami saya kan bukan tipe kalian gini banget, tiba-tiba nyediain minum gitu kan. Yang kayak gitu-gitulah. Itu hal-hal unik yang saya alami ketika saya coba mempraktekkan gaya hidup ikhlas ini. Seperti itu. Iya. Oke. Ya baik Han, mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan dari Bunda Putri Menanga. Izin bertanya Teh, bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang telah menyakiti hati kita meskipun kita telah berusaha memaafkan. Tapi kadang kita masih suka kepikiran dengan kelakuan yang menyakitkan dulu. Malah jadi suka keinget dan berujung jadi overthinking. Jadi mikir lagi, apa saya nggak ikhlas memaafkan orang tersebut? Mohon pencerahannya Teh. Oke, ini ya, meridoi mungkin ya, meridoi kan kadang kebalik-balik ya, meridoi perbuatan orang terhadap kita gitu. Kalau misalnya ini sih sebenarnya lebih kayak kita udah pernah ngobrol belum ya sama orangnya, misalnya apakah kita sudah pernah apa ya bikin percakapan gitu ya sama orang yang kita pernah menyakiti kita, jangan sampai orang itu tuh sebenarnya maksudnya bukan gitu, tapi kita nangkapnya kayak gitu kan, itu jadinya kayak overthinking yang berlebihan. Dan ya kita harus kembali lagi ke akarnya gitu, ke dasarnya bahwa ya inilah waswas setan gitu. Jadi kalau misalnya kita belum bisa menghilangkan perasaan gak nyaman itu, ya kita berdoa gitu ya sama Allah, karena Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Kemudian kita coba minta petunjuk sama Allah gitu ya, apakah kita harus ketemu sama orangnya untuk ngobrol gitu ya. Karena misal gini ya, kalau pengalaman saya, misal contoh sama suami gitu ya, kadang perempuan tuh kan overthinking ya, maksudnya lagi kesel sama suaminya, kita punya persepsi kalau suami kita tuh kayak gini gitu kan. Terus biasanya nih, kalau kita nggak ngobrol sama suami, kita tuh terkungkung gitu sama si overthinking tadi gitu.
kita berpikir bahwa suami kita tuh begini. Padahal gitu ya, pada saat kita menjalin komunikasi, ngobrol gitu ya, mengutarakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kemudian tabayun gitu kan, suami menjelaskan, enggak itu makanya pikir Uma aja kali, abang mah nggak mikir ke sana loh kan. Jadi bisa jadi pikiran kita tuh ternyata nggak sama apa yang pikiran orang yang tadinya misalnya menyakiti kita gitu, menyakiti perasaan kita. Makanya pentingnya gitu ya tabayun, pentingnya komunikasi. Jadi tadi ya langkah yang pertama adalah kita minta petunjuk dari Allah gitu ya, karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Yang kedua komunikasi gitu, ngobrol sama orangnya. Jangan-jangan kita nih yang justru punya prasangka yang nggak baik juga sama orangnya. Jadi perlulah komunikasi ya, perlu tabayun. Itu sih Teh. Iya. Ya baik, mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bunda Herna Ici. Silahkan Bun kalau misalnya mau open mic ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Herna. Iya, pertanyaannya bagaimana menanamkan kepercayaan diri pada anak disleksia karena sulit membaca dan menulis, tapi dia suka ngasih semangat gitu ke anak, tapi sama saudara tuh suka, kamu belum bisa baca gini. Terus kan hafalannya teh suka agak lambat gitu, padahal saya tuh udah nggak apa-apa, mungkin Allah teh ingin ada lebih banyak pahala gitu, tapi saudara kamu mah bodoh gini. Lazim, iya. Iya gitu, dari omongan orang lain gitu. Makasih. Iya. Oke. Ya jadi pertama saya cukup berempati juga ya dengan situasi Mbak Herna. Pasti nggak mudah juga ya Mbak punya kondisi yang mungkin tidak kita harapkan gitu. Tapi pertama kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir terbaik ya. Meskipun kita nggak tahu hikmahnya apa saat ini, tapi kita yakini gitu bahwa takdir apapun yang datang ke dalam kehidupan kita yang menjadi bagian dari kita itu adalah yang terbaik. Sebelumnya saya mau cerita sedikit ya, ini insight yang saya dapat ketika mungkin teman-teman tahu kan Syekh Ali Jaber itu kan meninggal ya beberapa waktu yang lalu. Nah kemudian kita tahu ya 3 bulan yang lalu sebelum Syekh Ali Jaber meninggal, wafat gitu, Syekh Ali Jaber tuh ditusuk gitu. Pada saat itu kita berpikir Syekh Ali Jaber meninggal nggak ya ditusuk, misalnya. Ternyata enggak gitu kan. Dan kita berpikir pada saat itu belum takdirnya beliau meninggal, tapi ternyata qadarullah 3 bulan kemudian beliau wafat gitu karena COVID. Kan waktu ditanyain gitu ya, bagaimana pendapat Syekh Ali Jaber gitu, beliau mengatakan alhamdulillah gitu. Orang beriman ketika diuji dia bilangnya alhamdulillah, dia bilang meskipun saya nggak tahu hikmahnya apa, tapi saya katakan alhamdulillah, katanya kayak gitu ya. Takdir yang datang kepada kita tuh selalu baik katanya gitu ya. Tuh menyentuh banget gitu kan. Untuk bisa sampai ke sana tuh ya luar biasa, harus ikhlas gitu. Kemudian dan kalau kita lihat hikmahnya apa sekarang, ketika Syekh Ali Jaber meninggal, banyak orang yang akhirnya penasaran gitu kan sama beliau, muter podcast beliau sama Deddy Kobuzer, puter ceramah-ceramah beliau, dan ternyata kita jadi tahu gitu, Masya Allah ya akhlaknya Syekh Ali Jaber luar biasa sekali. Dan akhirnya ya dakwah Islam mungkin mudah-mudahan bisa mengambil hati banyak orang gitu ya, dakwah Syekh Ali Jaber yang kemarin gitu, yang belum sempat kita tonton, yang belum sempat kita lihat, itu bisa menyentuh hatinya orang-orang gitu. Itu apa ya, salah satu peristiwa gitu ya, atau momen kita gitu menyikapi takdir manusia itu akan selalu baik buat diri kita maupun orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ketika Mbak Herna gitu ya memiliki anak disleksia pasti tidak mudah, tapi yakinlah bahwa ini adalah takdir terbaik yang memang harus Mbak Herna jalani. Itu fondasi yang pertama ya Mbak ya. Jadi terima ini dengan keridhaan dan berharap dengan jalan ini Allah ridho dengan apa yang Mbak Herna upayakan, ikhtiarkan dalam mendidik anak. Yang pertama. Terus yang kedua, tanamkan tauhid Mbak gitu ya. Tanamkan tauhid ke dalam diri anaknya gitu. Katakan bahwa kamu gimana pun kondisinya kamu tuh istimewa gitu. Mau kamu nggak bisa baca, Rasulullah pun juga seorang umi gitu ya, seorang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu. Tapi atas kehendak Allah, atas taufik dan hidayah dari Allah, dan rahmat Allah, menjadi seorang Rasul gitu. Ceritakan bagaimana Rasulullah seorang buta huruf gitu, tapi beliau menjadi pemimpin yang baik gitu ya, menjadi pemimpin yang adil gitu, menjadi orang yang dicintai oleh umatnya. Ceritakan gitu ya bahwa Rasulullah juga
tidak bisa baca, tidak bisa nulis gitu. Berarti bukan berarti kamu disleksia terus kamu jadi bodoh, bukan berarti kamu disleksia terus kamu menjadi orang yang hina, rendah diri. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tanamkan kepada anak mental-mental mental-mental juara gitu, mental-mental yang bisa membangkitkan semangatnya dalam menerima takdirnya, dan kemudian dia bangkit gitu ya, dan bantu dia untuk menemukan potensi dia gitu. Karena saya ada satu ini sih video tentang disleksia ya, perjuangan ibu membesarkan anak disleksia. Anak disleksia itu kan sebenarnya secara IQ nggak bermasalah ya, dia itu secara IQ normal sama kayak anak yang lain, cuma dia punya kendala aja gitu dalam proses belajar baca. Nah, dengan petunjuk Allah tentunya insya Allah Bunda Herna bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat Ananda, kemudian cari bantu gitu ya, minat, bakat, potensi mana yang nantinya bisa membuat dia tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Dan jangan sampai ada lagi gitu ya orang-orang yang menghinanya. Kalaupun ada orang yang menghinanya, ajarkan tadi keikhlasan, jangan dengerin gitu ya. Allah nggak lihat kita bisa baca atau enggak, Allah lihat hati kita, Allah lihat keikhlasan kita dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat jawabannya. Iya, baik, Han. Kayaknya waktu juga yang memisahkan kita. Pertanyaan tadi Ya, pertanyaan yang apa ya, mengakhiri perjumpaan kita nih, Hani. Makasih banyak atas ya sama-sama kesempatan Teh. ilmunya. Insya Allah nih ditunggu Mudah-mudahan semua. part 2 kayaknya ya, penting nih tentang gaya hidup ikhlas. Insya Allah, ya, mudah-mudahan ya sambil proses juga ya Teh. Iya, siap. Baik teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:06, insya Allah kita akhiri perjumpaan hari ini. Terima kasih banyak kepada Teh Hani. Mungkin teman-teman yang mau apa ya, mau saling sapa atau bertanya lebih lanjut tentang insecure ataupun bertanya tentang yang lainnya seputar parenting, bisa dikunjungi di Instagramnya @umahani, i-nya 3 kalau nggak salah, betul ya Han ya? Betul Teh, betul. Iya. Ini di ya. Mungkin bisa di chat kali ya Han. Iya. Baik Ini di teman-teman. ada Teh. Oh iya. Dan juga insya Allah untuk di Parenting Plus sendiri, bagi teman-teman yang telat nih ikutin materi tentang hari ini ya di Liquid Insecure, menjaga kesehatan mental dari perspektif Al-Quran, bisa langsung cek aja di YouTube-nya Parenting Plus. Dan insya Allah di bulan Februari ini kita akan launching kelas terbaru ya teman-teman. Insya Allah ada kelas berbenah diri dan juga kelas mahir disiplin. Alhamdulillah seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh, ya, sama-sama. sebentar terlupa ini, mau foto dulu ya. Tunggu untuk Iya, dokumentasi. boleh. Sebentar ya. Sebentar. Saya pindahkan dulu layoutnya. Nah, baik. Siap, mungkin bisa dibuka dulu kameranya, Bunda semua. Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sekali lagi. Oke. Iya. Baik. Seperti itu mungkin. Terima kasih banyak. Kita ketemu di Parenting Ahad di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Teh. Nah ya. Sama.